Halo guys, kembali lagi. Jadi video kali ini saya masih pengen ngebahas si Aero Black lagi nih guys. Jadi kemarin ini udah ganti billet nih ya, upgrade billetnya. Jadi yang awalnya menggunakan billet itu WST Gen 2 sekarang sudah upgrade ke billet Turbo SE Experience yang all weather guys. Dan ada perubahan konsep, ada lazy, ganti slot ya, pokoknya kurang lebih seperti ini nih secara konsepnya. Sudah ada kontennya di video yang sebelumnya guys. Jadi sekarang saya pengen ini ya, pasang keyless guys. Dan ini sekalian ya juga belajar lah untuk memasang keyless ke motor yang masih belum keyless gitu ya. Dan untuk kunci keylessnya atau knopnya di sini saya menggunakan punyanya PCX 160 nih guys. Jadi apa ya, ini motor udah dimodif, udah ganteng-ganteng, kayaknya belum afdol lah gitu ya kalau masih belum keyless guys kuncinya guys. Jadi makanya saya pengen upgrade kuncinya juga ke yang udah keyless dan menggunakan keyless dari PCX 160. Dan ini udah saya bongkar-bongkarin nih, udah saya pelajari sejak beberapa hari yang lalu ya. Ini modulnya, ini saya hanya membeli knopnya saja guys, atau kunci keylessnya aja tanpa modul dan tanpa remote gitu ya. Jadi keylessnya aja yang saya beli, dan ini bakal saya hubungkan ke modul ini. Ini yang itu, yang beberapa bulan yang saya pasang itu alarm MP yang smart key ya. Ini dia nih remote-nya nih. Jadi untuk alarm MP smart key ini modulnya ini ya, cuman ya ini tambahan alatnya nih. Dia sistem kerjanya udah sama seperti keyless guys. Jadi ketika remote-nya ini dekat dengan motornya, maka secara otomatis motor itu akan unlock secara otomatis gitu ya. Tapi kalau remote-nya jauh, motor akan tetap terkunci dan tidak bisa kebuka gitu guys. Nah, untuk jalur-jalurnya sistem kerja keyless ini ada solenoid di sini guys. Jadi kalau solenoid on atau hidup, knop ini baru bisa diputar dia. Kalau nggak hidup si solenoid ini nggak bisa diputar ya. Kalau soketnya di sini ini udah sama lah seperti soket-soket yang Vario yang bukan keyless gitu ya, Scoopy itu udah sama guys. Tinggal colok aja dan sistem kerjanya udah sama di sini. Cuman yang membedakan untuk kunci keyless ini ada solenoid gitu ya. Jadi kalau solenoid ini nggak aktif, ini nggak bisa diputar guys, seperti itu. Nah di sini ada jalur-jalurnya, ada kabel warna biru sama hitam. Di sini ada switch ini. Ini saya cuman jelaskan sistem kerja ya, nggak ada tutorial ini guys. Ini buat yang mengerti aja udah ya. Ini kalau knob ditekan seperti ini, switch ini akan aktif. Jadi kabel biru sama hitam ini akan tersambung gitu ya. Dan ini sudah saya tambahkan kabel. Awalnya ini menggunakan soket ini ya. Jadi ada soket kecil di sini seperti ini. Saya udah beli ini, ternyata terlalu kecil banget ini guys soketnya guys. Jadi makanya saya putus soketnya karena terlalu kecil, nggak bisa menggunakan alat ini nih ya untuk memasang sekunnya. Jadi ya udahlah, nanti menggunakan soket lain, dipanjangin kabelnya. Dan ini jalur solenoidnya. Untuk tegangan solenoid ini nih. Mana nih ya, ini nih 12 volt DC ya, jadi bisa langsung ke tegangan 12 volt nantinya. Untuk solenoidnya ini seperti solenoid billet itu udah guys. Ini min plusnya ya nggak ada ya, langsung bolak-balik juga bisa menggunakan DC ya, tetap ya 12 volt DC. Mau ini plus mau ini minus, atau ini plus ini minus sama aja. Jalurnya sama nih, warna kabelnya sama-sama warna hitam nih ya. Udah saya panjangin juga kabelnya. Dan ada lampunya ya, kalau PCX 160 itu ada lampu guys. Ini lampunya ada dua lampu, biru sama merah. Yang merah udah mati satu, ini udah saya ganti, makanya ada lem nih. Ya biasalah karena percobaan tadinya guys. Jadinya mati yang warna merah. Ini saya ganti ke LED ya, itu tuh LED HPL ya. Menggunakan resistor 1K nantinya ini, biar langsung bisa tegangan 12 volt. Ini tambahkan resistor 1K ya, di minus atau plus ya sama aja ya. Ini min plusnya ya dicari sendiri lah ya, kalau memang mau pasang guys, gampang lah kalau cuma LED ya. Jadi ya itu yang ada di keyless ini, ada solenoid, ada switch, sama ada LED seperti ini. Nanti sistem kerjanya ya bisa bervariasi ya, tergantung kalian ya yang mau, kalau mau pasang gitu maksudnya. Mau disistemkan kayak gimana, apakah switchnya ini mau diaktifkan atau enggak, atau menggunakan LED lain ini, atau tetap tidak menggunakan LED, kan terserah gitu ya. Ini bagian juga dibuka nih, bagian apanya tuh untuk ngebuka jok ya, nanti ya tinggal dipasang aja ini. Sekarang saya bakal menjelaskan bagian modul alarm MP nya guys. Ini modul alarm MP nya, dan ini komponen-komponennya ya, tambahan komponennya guys, menggunakan box X1. Dan di sini ada 4 buah relay dan beberapa elko. Jadi ini sebenarnya sudah
jaraknya 1 mingguan guys, dari sejak kemarin saya menjelaskan bagian kunci kilesnya itu ya. Dan kenapa 1 mingguan jaraknya, karena rangkaian sebelumnya ada beberapa kelemahan, ada kekurangannya lah gitu ya, tidak sempurna guys. Jadi makanya ini saya sempurnakan lagi, saya perbaiki lagi, sederhanakan lagi rangkaian-rangkaiannya, dan jadilah seperti ini. Dan ini udah berhasil ya. Jadi yang rangkaian yang sebelumnya ya nggak usah lah, nggak usah dijelaskan juga ya, karena ada kekurangannya. Jadi di sini ada 4 buah relay dan beberapa elko guys. Di sini elko-nya menggunakan elko 2000 mikro 16 volt, ada 4 buah elko, jadi sekitar 8000 elko ya. Fungsinya untuk memberikan delay pada relay ini. Ini terparalel ke relay yang ini guys. Jadi ketika relay ini on, ketika di off kan nggak langsung mati relaynya, karena ada tegangan dari elko ini guys, beberapa detik, baru ketika tegangan di elko ini habis barulah relay mati gitu ya. Jadi untuk memberikan delay pada relay ini agar tidak langsung mati, ini fungsinya ke switch knob. Jadi ketika dikunci kilesnya itu knopnya ditekan, relay ini hidup, dan ketika dilepas nggak langsung mati relaynya karena masih ada tegangan dari elko ini. Jadi biar tidak terus-terusan menekan si knopnya itu ya. Fungsinya untuk memberikan ini. Jadi ini ada jalur kabel orange di sini nih, ini ya, yang ini ya. Tuh, ke sini. Ini ke modul alarmnya. Jadi di modul alarm itu kan ada warna oranye. Kalau kalian sudah sering memasang alarm atau pernah memasang alarm, udah tahu lah pastinya ya. Ada kabel warna oranye yang terhubung ke plus kontak biasanya kalau di modul alarm itu ya. Entah modul alarm apapun itu, bukan hanya merek MP, merek yang lain pun juga sama. Ada kabel warna oranye yang terhubung ke plus kontak biasanya. Di sini saya lewatkan relay dulu di sini. Ini terhubung ke modul alarm, sedangkan ini ke plus kontaknya, dan ini plus aki. Jadi ketika relay on, switch knob ditekan di kunci kilesnya, ini akan terhubung ke plus aki guys. Dari kabel oranye ini akan terhubung ke plus aki dan memutus jalur yang ke plus kontak. Ini untuk mengunlockkan si alarmnya ya. Maaf ya, ini saya lagi batuk-batuk guys, suara saya ya memang begini ya. Ya seperti itu. Pokoknya ketika ini on, seperti kontak on ya, tapi tidak kontak on karena terputus jalurnya ke sini. Jadi yang on itu hanya alarmnya. Ketika on, kalau remote-nya dekat, maka switch yang di standar itu bakal aktif dan mengaktifkan relay yang ini juga. Ya, relay ini terparalel ke salah satu relay yang ada di sini. Jadi ketika unlock si alarm ini, relay ini akan aktif. Salah satu relay di sini aktif gitu ya. Terparalel juga ke relay ini. Relay ini juga ikut aktif dan menghubungkan jalur solenoid guys. Jadi solenoid bakal on gitu ya. Seperti itu cara kerjanya. Jadi makanya di sini nih, ini ground ini sebenarnya ya. Ini ground, nyambung ke beberapa di sini nih ya. Ground ke sini nih. Dan di sini beda lagi nih. Ini bukan ground ya. Ini min plus relay untuk apa itu ya. Pokoknya di sini saya tidak akan menjelaskan penyambungannya kemana aja, karena ini untuk yang paham aja ya. Saya menjelaskan fungsinya saja. Relay ini on, ketika unlock relay ini on akan menyambungkan solenoid, dan di sini juga ada relay lagi yang terhubung ke plus kontak. Bisa dilihat nih, ini plus kontak di sini. Nyambung juga ke sini. Jadi ketika plus kontak on, maka relay ini akan hidup dan memutus jalur solenoid. Jadi seperti itu. Jadi solenoid tidak terus-terusan hidup guys. Jadi ketika kontak on, solenoid secara otomatis bakal mati lagi ya. Dan ini ada satu relay lagi untuk starter remote. Jadi ketika starter lewat remote, di sini akan memutus jalur solenoid biar solenoid nggak bisa aktif dan knob tidak bisa diputar. Jadi kalau di starter lewat remote, knobnya tetap nggak bisa aktif ya. Sebenarnya nggak pakai ini juga bisa sih. Pakai 3 relay aja dengan menjumper bagian sini ke sini nih. Tapi kinerjanya kurang optimal guys, ada agak delay gimana gitu ya, pokoknya kurang optimal, makanya ya seperti inilah. Ini yang pokoknya eksperimen saya yang paling terbaik, inilah rangkaiannya gitu ya. Apalagi yang belum dijelaskan ya, pokoknya seperti itulah ya. Ini fungsinya ke switch knob, ini untuk unlocknya ketika relay hidup. Ini pokoknya ketika remote sudah unlock, relay ini hidup akan mengaktifkan solenoid. Ketika solenoid sudah aktif di kontak on, maka relay ini aktif dan memutus jalur lagi, jalur solenoidnya diputus lagi agar mati lagi solenoidnya. Jadi tidak terus-terusan hidup. Makanya di sini nih jumperannya nih, sini nih. Jalur solenoid mana nih? Ini nih, jalur solenoid kan ini kalau nyambung ke ground, dia akan aktif guys nih. Ini kan ke sini, ke sini, ke sini. Nyambungnya ini nyambung nih.
Kalau relay ini aktif, ini akan nyambung ke sini kan, tak gitu kan, nyambung ke ground sini. Kalau ini hidup tak gitu, ini akan memutuskan seperti itu ya. Ya begitulah. Sedangkan yang ini kalau untuk ini ya starter ya, ini yang ke plus nih, jalur solenoid bagian plus nih, ini kan plus aki nih, ke sini nyambung. Kalau on dia akan memutus. Jadi seperti itu. Langsung kita pasang ke motornya guys. Itu casing-casingnya udah saya pasang ya, jadi kurang lebih seperti ini. Tinggal itunya yang belum saya pasang untuk buat jok gitu ya. Nah ini dia nih jalur-jalur kabelnya, semuanya ada 6 jalur ini guys. Gak perlu dijelaskan lah ya, udah saya jelaskan tadi jalur-jalurnya apa aja. Dan sistemnya kalau kalian memang pengen rakit itu ya tergantung kalian juga, sistemnya mau digimanakan gitu ya, dan pakai modul apa. Nih soketnya, cantolannya saya pindah ke sini guys. Ini punyanya originalnya ini nih ya, saya gerinda cantolannya, saya pindah ke sini, langsung dipasang aja kayak gini. Nah langsung guys seperti ini guys. Di relay ini harus dilepas dulu nih, kita cabut soketnya. Ini pakai kabel tis guys. Seperti ini relaynya ya. Ini baterai ini ya. Ini baterai punyanya alarm ini guys, 9 volt ya, karena ada baterai cadangannya. Ini keylessnya yang baru, dan ini kunci kontak yang lama nih. Bisa dilihat sama aja ya tuh. Jadi nanti ya ini udah press guys, bakal PNP. Posisi lubang baut pun juga bisa dilihat tuh sama udah ya. Jadi tinggal pasang aja ya soket kunci kontaknya nih sama aja guys, udah guys. Cuman yang ini jelas, yang ini kontak gitu ya. Jadi ini udah tinggal pasang, udah PNP dia ke sini. Ini soketnya sama aja guys. Ini soket yang ke modul alarmnya, ini yang ke tambahan relay-relaynya itu, yang ke keyless sama aja, cuman cowok ceweknya saya bedain ya biar nggak kebalik guys. Nah ini nih, ini yang ke plus kontak dan lain-lain ya, ke sini, ini colok aja ke sini. Tuh udah aktif modulnya. Ini yang ke keylessnya guys. Nah udah segini aja ya, dan semuanya udah PNP. Ini soket yang ke alarm bawaan tuh, yang untuk modul apa tuh, parkiran gitu ya kan. Kalau Vario ini ada yang remote-nya yang titit gitu, jadi itu udah dibuang guys. Sini modulnya di sini ya, mana yang ada di sini kan modulnya. Jadi udah saya ambil, digantikan ke ini. Oke, sudah terpasang kembali guys. Ini masih dicas sini ya, baterai si yang menuju ke alarmnya, tapi yang nggak ada hubungannya dengan itu ya. Kita coba fungsinya. Ini remote-nya udah dekat dengan motornya, jadi kita tekan knopnya. Nah ada bunyi. Nah kalau sudah lampu merah seperti ini barusan, udah mati lagi tuh, karena elko-nya udah habis tegangannya di situ ya. Jadi untuk lampunya kalau warna merah itu solenoid, tanda solenoid sudah on guys. Jadi si knob sudah bisa diputar. Kalau biru itu kontak dia. Coba lagi ya. Nah jadi langsung berganti ke biru ketika kontak on. Ketika dimatikan, nah seperti itu. Jadi lampu merah ini itu terhubung ke solenoid, langsung terparalel ya, min plusnya langsung dihubungkan ke solenoid. Sedangkan untuk warna birunya itu, untuk LED-nya itu dihubungkan ke plus kontak guys. Jadi seperti itu ya. Jadi sudah berfungsi dengan baik. Kita coba starter ya, hidupkan lagi. Jadi nggak perlu tekan-tekan remote guys, jadi langsung ke knopnya aja ya. Nah seperti ini, udah hidup seperti ini. Di starter pun juga udah bisa. Sekarang gimana kalau seandainya remote-nya ini dijauhkan, apakah dia bisa unlock atau enggak ya?
kita taruh langsung ke dapur aja. Kalau ditaruh di sini kadang masih bisa aktif dia guys, jadi kurang jauh ya. Langsung di sini aja kita coba on kan, apakah bisa on atau enggak. Nah, nggak bisa ya, justru malah ininya berbunyi tuh, nggak bisa diputer guys kalau kondisi remote jauh ya. Tuh, malah alarm berbunyi, dan di situ bisa didengar, tuh kedengaran nggak ya, remote-nya juga bunyi guys di sana guys. Nih, tetap nggak bisa diputar. Ambil lagi remote-nya. Nah, seperti itu ya. Kalau remote-nya dekat, kita coba di on kan. Nah, langsung bisa dia. Jadi tanpa pencet-pencet remote. Ini fiturnya memang sudah ada di dalam alarm MP ini guys, yang smart key kayak gini ya. Jadi fiturnya ya memang sudah ada di dalam alarm ini, bukan karena rangkaian yang saya rangkai itu ya. Jadi memang fitur keyless ini sudah tertanam di alarm smart key yang merek MP ini guys. Oke, apalagi ya, starter lewat remote ya. Nah, untuk starter lewat remote, walaupun standar begini, nih, ini bisa ya, tetap bisa hidup guys. Gini dulu. Nah. Oke, hidup. Jadi di starter lewat remote tetap bisa, dan walaupun kondisi standar 1 ya. Ini kita coba. Oh iya, ini kalau seandainya dikunci stang guys, ini belum dikunci stang. Ya anggaplah walaupun kayak gini tetap bisa diputar ya. Saya kunci stang nih. Saya starter lewat remote. Ini tetap nggak bisa diputar knopnya ya. Udah on, justru malah mati nih. Nah, kalau ditekan knopnya malah mati justru, dan nggak bisa diputar, tetap ke dalam posisi kunci stang. Tapi cuman sesaat ini bakal balik on lagi dia kalau dibiarin nggak ditekan lagi. Tapi si knop tetap nggak bisa diputar. Jadi seperti itu, mati lagi kalau ditekan ya. Jadi kalau seandainya kita starter lewat remote, tetap ya aman. Jadi kuncinya nggak bisa ini guys, nggak bisa diputar knopnya. Apalagi ya. Oh ya, kalau seandainya dikunci kontak, di on kan lewat kontak, di starter kita turunkan standar. Nah, standarnya tetap bisa fungsi. Tapi kalau di starter lewat remote bisa ya, walaupun dalam posisi standar. Itu ada 2 relay di sini di switch standarnya guys. Itu rangkaiannya memang jauh sebelumnya ya. Saya ngasih rangkaian itu di switch standar ini. Oke, semuanya udah berfungsi dengan baik ya. Oke, jadi seperti itu guys untuk sistem kerjanya ya. Jadi udah udah sama lah dengan PCX 160 ya. Jadi udah tinggal tekan knop, nanti secara otomatis selerotnya bakal on dan bisa meng-on-kan kontak ya tanpa memencet remote guys. Dan jika remote-nya jauh, langsung otomatis akan mengunci. Jadi seperti itu guys. Dah, segitu aja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.